Ya pemirsa, surplus neraca perdagangan Indonesia masih berlanjut di bulan Maret 2024 mencapai 4,47 miliar dolar Amerika dan surplus terjadi selama 47 bulan beruntun tersebut terutama berasal dari sektor non-migas senilai 6,51 miliar dolar namun tereduksi oleh defisit sektor migasnya 2,04 miliar dolar Amerika. Badan Pusat Statistik mencatat kinerja neraca perdagangan barang Indonesia pada bulan Maret 2024 kembali mencetak surplus sebesar 4,47 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan demikian, neraca perdagangan Indonesia telah mengalami surplus selama 47 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Pelaksana tugas Kepala BPS Amalia Adininggar Widya Santi menjelaskan, nilai ekspor Indonesia Maret 2024 mencapai 22,43 miliar dolar Amerika atau naik 16,4% dibandingkan Februari 2024. Namun jika dibandingkan dengan Maret 2023, nilai ekspor turun 4,19%. Adapun nilai impor di bulan Maret 2024 mencapai 17,96 miliar, turun 2,6% dibandingkan Februari 2024 atau turun 12,76% dibandingkan Maret 2023. Pada bulan Maret 2024, neraca perdagangan barang Indonesia kembali mengalami surplus sebesar 4,47 miliar US dollar. Surplus ini lebih tinggi dibandingkan dengan surplus neraca perdagangan bulan lalu dan bulan yang sama pada tahun 2023 dan ini tentunya memperpanjang catatan surplus beruntun menjadi 47 bulan secara berturut-turut. Sementara itu, secara kumulatif nilai ekspor Indonesia dari bulan Januari hingga Maret 2024 mencapai 62,2 miliar dolar Amerika, turun 7,25% dibandingkan periode yang sama tahun 2023. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ya, pemirsa untuk membahas tema menarik kita hari ini, konflik geopolitik bayangi surplus neraca perdagangan Indonesia sudah hadir bersama saya di studio. Profesor Aryawan Gunadi, beliau adalah Guru Besar Hukum Universitas Tarumanegara. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Terima Pak kasih Pras. atas kehadirannya hari ini. Terima kasih juga. atas undangannya. Baik, luar biasa sekali. Langsung saja ini kita berbincang. Lagi-lagi masih kaitannya dengan konflik geopolitik ya. Tadi BPS sudah disampaikan mencatat kinerja neraca perdagangan Indonesia Maret ini surplus 47 bulan ini berturut-turut ya Prof ya. 47, maksud kami 4,47 miliar dolar Amerika begitu. Nah ini sebenarnya sudah sesuai dengan konsensus ekonom, kemudian akademisi tidak sih sejauh ini? Silakan Prof. Iya, terima kasih. Jadi memang kalau melihat kondisi geopolitik ya, kita lihat kemarin kasus Israel-Palestina, kita lihat juga perkembangan serangan Iran ke Israel dan sebaliknya. Betul. Lalu kemarin Irak dan yang lain-lainnya. Artinya ini cukup mengganggu lah, artinya mengguncang kondisi perdagangan di dunia. Akan tetapi memang dari data yang terakhir dengan kita bisa mencetak surplus 4,47 miliar dolar dalam waktu sekitar 47 bulan. Artinya ini cukup angka yang luar biasa. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau dilihat dari beberapa prediksi masih sekitar 1 koma lah prediksi dari para ahli ekonom maupun akademisi ya kan sekitar angka 1,15 miliar dolar AS dan importnya berkontraksi sekitar 5,5%. Jadi ini memang kalau pertanyaan tadi surplus ini memang jauh di atas prediksi para ekonom. Oh oke. Di atas prediksi. Yang menarik kalau kita cermati di bulan Maret ini ada kenaikan lagi ya dari surplus neraca dagang kita begitu setelah Desember ke Januari, Februari kemudian berikutnya turun. Di bulan Maret ini ada kenaikan. Nah, apa yang bisa kita cermati nih Prof? Apakah menjadi sinyal bahwa ekonomi kita begitu juga semakin membaik kinerja ekspor dan juga impor kita begitu? Ya, jadi kalau dilihat dari data yang saya dapat, memang neraca perdagangan non-migas kita Januari 2024 ya mencatat surplus sekitar 3,32 miliar dolar AS. Artinya kalau dilihat ini memang kita banyak terbantu dengan adanya ekspor non-migas. Tadi di preview sebelumnya kan sudah membahas banyak mengenai yang migas. Betul. Di mana kita kebutuhan dari 600 per barel tentu kebutuhannya lebih, jadi memang masih defisit lah untuk kebutuhan migas kita. Nah, tetapi kita cukup ketolong tuh dengan ekspor non migas, seperti bahan mineral, bahan laut, lalu yang berkaitan dengan manufaktur, perikanan dan sebagainya. Nah, ini
komoditas surplus neraca perdagangan ini ditopang sekitar US 6,51 miliar US dollar. Nah, komoditas ini memang kita bisa cukup kembangkan sehingga bisa mendukung surplus perdagangan kita untuk tahun-tahun berikutnya. Karena kalau trennya sebelumnya menurun, sekarang sudah lebih membaik. Nah, harapan kita untuk ke depan bisa lebih baik lagi gitu Pak Pras. Tapi kalau ditanyakan misalnya kinerja perdagangan kita kembali pulih, kita masih belum bisa melihat secara detail. Kenapa? Karena kalau dilihat dari tren 2022, ya kan surplus sebesar 56 sekian, lalu turun menjadi 36. Artinya kalau mau di-accumulated, kemungkinan akan potensial besarnya akan menurun di tahun 2024. Jadi kita lihat look and see lah perkembangan sambil pemerintah melakukan upaya intervensi ataupun pengembangan yang lainnya. Nah, yang menarik kalau kita lihat juga begitu, kita tahu ekspor kita ini masih menjadi andalan adalah sektor yang untuk non migasnya. Nah, ini apa yang bisa kita lihat begitu? Apakah andalan non migas ini masih menjadi daya tarik begitu, andalan kita terus menerus sampai kapan begitu ini bisa berlangsung gitu, Prof? Iya, jadi ini pertanyaannya menarik ya. Jadi kan kalau dilihat ekspor non migas itu menjadi komoditi yang salah satu yang terbesar lah di Indonesia. Artinya dibanding dengan ekspor migas. Pemerintah mencoba melakukan optimalisasi dari perspektif ekspor non migasnya. Juga yang kedua saya lihat dilakukan upaya semacam diversifikasi. Karena kita tahu dengan adanya kondisi geopolitik, ada kendala distribusi barang melewati Laut Merah, Selat Hormuz. Nah itu kan cukup luar biasa. Bahkan negara Arab pun juga sempat kelimpungan tuh, Yordania, Arab, UAE, UEA dalam kaitannya dengan distribusi barang. Nah artinya ini memang menjadi potensi untuk yang non migas. Dengan kita melihat ini komoditas yang menjadi unggulan dan kita juga mengetahui bahwa ini adalah potensi produk unggulan dan kita bisa melakukan diversifikasi produk ekspor, saya rasa ini akan menjadi chance besar untuk Indonesia. Begitu Pak Pras. Nah, kalau dari sisi kumulatif ini Prof, nilai ekspor Januari Maret 2024 itu tercapai sekitar 62,2 miliar dolar Amerika. Ini turun sekitar 7,75% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2023. Sementara ini ekspor non migasnya tadi sudah disampaikan 58,3 miliar dolar Amerika pun turun juga ini Prof, 7,53%. Apakah lagi-lagi ini faktor global yang memicu akhirnya ekspor kita juga terganggu, kemudian importasi kebutuhan bahan baku, bahan penolong kita pun juga ikut terganggu begitu Prof? Jadi memang kalau dilihat secara tahunan memang kelihatannya accumulatednya agak menurun tuh. Tapi kalau dilihat bulanan, ekspor non migas kita malah naik. Ya memang kalau ekspor migas ya kita sudah tahu dengan kondisi yang ada. Makanya cukup terganggu lah dengan US dollar, lalu harga BBM dan sebagainya dan yang lain. Ini memang kita menjadi attention. Nah ini ditopang sebetulnya kenaikan bulanan ini walaupun secara accumulated tahunan turun. Karena ekspor logam mulia yang saya catat, perhiasan, besi, baja, dan lemak, serta minyak hewan nabati. Ini yang menjadi produk unggulan yang sebetulnya penetrasi kita bisa masuk ke sana. Nah, artinya adalah memang ada pengaruh kondisi geopolitik, akan tetapi kalau saya lihat tetap dari perspektif yang lain, kita bisa melakukan pengembangan ekspor di beberapa sektor non migas yang tadi saya sampaikan. Dan konflik geopolitik ini yang semakin meluas Prof. Akankah terus nantinya membayangi kinerja perdagangan ataupun neraca perdagangan kita begitu? Iya. Kalau saya lihat memang kondisi geopolitik ini karena perang ini kan akan eskalasinya semakin tinggi ya. Artinya dengan Irak, Israel dan sebagainya. Menurut saya akan potensial dia ini akan terus membayangi. Artinya kita nggak bisa hanya melihat satu sisi. Makanya saya bilang tadi pemerintah harus melakukan intervensi-intervensi ataupun upaya yang tidak business as usual. Menq kan kalau nggak salah ingin melihat lagi tuh APBN dan sebagainya. Artinya dari kementerian kita. Nah artinya ini harus dilakukan sehingga ini bisa menumbuhkan kondisi politik khususnya di bidang perdagangan internasional. Nah, kita tahu kan kita sekarang lagi berjuang di WTO untuk appellate body ya dalam kaitan dengan hilirisasi nikel. Nah, lalu kita juga lagi coba untuk ikut dalam asesi di OECD untuk menjadi member di OECD, tapi itu butuh 1,5 sampai 2 tahun. Pembenahan ini lagi dilakukan, tapi memang kondisi geopolitiknya lagi luar biasa nih, eskalasinya lagi naik. Artinya pemerintah harus melakukan intervensi secara cepat lah. Nah itu, intervensi apa yang perlu dilakukan? Apakah kita harus semakin agresif lagi mencari negara-negara tujuan
dari produk-produk ekspor Indonesia. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar dan pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Ya, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Profesor Aryawan Gunadi. Ini menarik kalau kita cermati ya Prof ya. Iya. Bagaimana konflik global ini benar-benar akhirnya meningkatkan kekhawatiran akan stabilitas kawasan Timur Tengah yang memang sangat sensitif ya kalau kita bicara mengenai gesekan-gesekan antar negara begitu di sana. Lantas, nah bicara mengenai pemerintah Indonesia untuk mengatasi kinerja ekspor kita, impor kita yang juga bisa terjamin karena yang diimpor adalah bahan baku juga ya, bahan baku penolong juga begitu untuk industri dalam negeri. Kira-kira apakah kita harus agresif, semakin intensif mencari negara-negara tujuan lain atau yang non tradisional begitu untuk produk-produk ekspor kita ini, Prof? Iya, jadi memang kita harus melihat alternatif tadi yang seperti Pak Pras sampaikan. Artinya kalau terakhir kan pemerintah sudah berkunjung ke Afrika. Ya, betul. Dalam kaitannya dengan kerjasama-kerjasama, lalu BRICS, G7, G20 dan sebagainya. Artinya ini adalah potensial untuk kita masuk pasarnya ke negara-negara lain. Nah, kita bisa jajak gitu, kalau di Afrika kan ada Kenya, ada Tanzania, ya Afrika dan beberapa negara lain yang menjadi potensial. Karena target kita untuk ekspor non migas kan sebenarnya 4,5% pertumbuhannya. Iya. Artinya kita bisa masuk ke beberapa pasaran lain seperti India, Pakistan, Afrika Selatan, Nigeria, Meksiko itu juga punya potensi untuk kita memperluas market yang ada. Betul. Walaupun negara-negara tujuan ekspor seperti Tiongkok, Amerika Serikat sebagai penyumbang surplus yang cukup besar nih untuk kita. Nah, tetapi yang tadi disampaikan bahwa harus ada disrupsi dan juga harus ada pengembangan ke negara-negara lain untuk kita bisa masuk. Dan kita kan banyak tanda tangan FTA dengan negara-negara lain. FTA baik yang bilateral, regional dan multilateral. Nah, ini bisa potensial sebenarnya untuk kita bisa optimize. Oke. Itu kerjasama ini. Nah, bicara mengenai jalur distribusinya, ini menarik juga. Sempat beberapa waktu lalu saya berbincang juga dengan asosiasi logistik. Ini kenaikan harga ataupun biaya logistik juga luar biasa sekali begitu. Karena waktu tempuhnya yang semakin lama, kemudian jalurnya yang semakin lebar sehingga penggunaan BBM-nya juga kan semakin meningkat. Nah, Anda melihat bagaimana potensinya begitu terkait dengan akhirnya untuk sektor logistik kita, kemudian untuk eksportasi barang-barang kita begitu. Iya, jadi kalau kita lihat misalnya masuk ke arah importnya nih ya kan banyak artinya kemarin dengan adanya Lebaran, Idul Fitri, lalu ada pelemahan nilai rupiah dibandingkan dengan kurs US. Betul. Artinya nih banyak yang kita lihat market itu menunggu, importir juga saya lihat menunggu. Dan ini juga pernah terjadi di tahun 2013. Nah, dari data yang dikeluarkan, misalnya ambil contoh impor mesin mekanik deh. Di semester 1 dulu tahun 2013 sebesar US 13,3 miliar. Nah, kalau kita compare misalnya perbandingan tiap tahun 2012, 2011, walaupun ini berjalan sekitar beberapa tahun yang cukup lampau, artinya cukup signifikan. Nah, pelemahan nilai rupiah ini tentu nggak bisa hanya kita diamkan begini. Kita harus melakukan mitigasi-mitigasi yang ada untuk kedepannya bisa kita lakukan. Karena kalau enggak dengan pelemahan nilai rupiah, importir pun menahan harga, menahan barang. Nah, ini cukup bisa mengganggu neraca perdagangan yang ada di kita. Itu dia, likuiditas dolar kita bisa terganggu tidak sih dengan adanya pelemahan rupiah ini? Kalau kita lihat kondisinya kan ini dengan nilai importasi sebenarnya kita tahu kinerjanya sedang turun karena tahu ini kondisi global tadi begitu. Nah, lampu kuning tidak sih akhirnya juga buat sektor industri kita meskipun PMI manufaktur kita kan masih di level 50 poinan. Nah, Anda melihat ini lampu kuning atau tidak nih dengan nilai importasi yang turun? Ya, artinya kan dengan penurunan import, lampu kuning yang tadi kan ada penurunan daya beli masyarakat. Nah, itu akan terlihat lah. Karena masyarakat juga banyak yang wait and see ketika dia ingin menjual produk barang dan jasanya. Menjadi distributor, menjadi reseller. Mereka melihat wait and see berkaitan dengan itu. Nah, artinya kalau dibilang ini ada yellow light berkaitan dengan itu, saya lihat juga ada. Jadi kita harus melihat ke depannya ini bisa dilakukan upaya-upaya lebih lanjut. Baik, upaya-upaya lebih lanjut. Tadi Anda sempat menyebutkan impor mesin, peralatan mekanis dan bagian lainnya ini yang mengalami penurunan terbesar begitu ya pemirsa. Ini minusnya bahkan 17,18% dibandingkan dengan Februari 2024.
Nah ini dia, kalau bicara mengenai jenis-jenis importasi yang seperti ini, apa yang bisa Anda cermati begitu? Mesin, kemudian peralatan mekanis yang pasti kaitannya dengan geliat aktivitas industri dong di sana. Karena dengan penurunan nilai importasi mesin yang tadi saya bilang, pasti ada berkaitan dengan penurunan daya jual dan daya belinya masyarakat. Masih Pasti kaitannya ada dengan itu. korelasi di situ. Nah makanya aktivitas perekonomian itu lagi dibangun pemerintah. Ya, kita harapkan makanya dengan sektor UMKM, Ya. lalu juga masuk ke market yang lebih besar, Oke. pemerintah bisa membantu ya. Artinya bukan hanya mendorong, tetapi secara konkret real memberikan dukungan Oke. pada importasi mesin yang ada. Karena kan kalau ini macet semua kan daya belinya turun kan akan berbahaya untuk perdagangan di kita, begitu Pak Pras. Nah, bagaimana dengan impor migasnya yang justru naik nih di bulan Maret ya. Naiknya 11,64% nih pemirsa, menjadi sekitar 3,33 miliar dolar dibandingkan dengan Februari di tahun ini ya naiknya sekitar 10,34% kalau kita lihat Maret dengan 2023 lalu. Berarti memang secara bulanan, secara tahunan ini importasi migas kita justru naik begitu nih Prof. Ya, jadi seperti yang tadi disampaikan pemirsa, jadi kalau dilihat data yang ada, import migas 2024 Maret tercatat 3,33 miliar US dollar Oke. atau naik 11,64% dan importnya 14,63. Nah, meningkatnya ini memang disebabkan karena memang saya lihat ada menurunnya jumlah produksi minyak nasional. Oh, Jadi makanya kan kalau saya lihat ada dan kebutuhan dan yang lain-lainnya. Dengan ekspektasi penurunan produksi minyak nasional sampai dengan 85% kalau saya lihat sampai dengan tahun 2050. Nah, ini yang memang dengan penurunan jumlah produk minyak nasional dan juga kalau saya lihat juga ada menipisnya ya cadangan minyak nasional, ini kita harus hati-hati nih. Ya kan karena kan kita bergantung import banyak dari negara-negara lain untuk migas nih terutama. Nah, ini menjadi catatan pembatasan yang kita lakukan ataupun usaha-usaha yang kita lakukan untuk bisa impor dari negara lain. Nah, makanya perjuangan-perjuangan yang kita lakukan seperti nikel yang kita lagi berjuang, yang tadi saya sampaikan OECD, belum kalau kita bicara EU Deforestation Law, betul. jangan sampai hal-hal itu juga mengganggu nih Yes. import migas yang ada di kita juga gitu, Pak Pras. Ya, tapi kalau kita lihat kan pemerintah juga masih cukup pede ya Prof ya dengan adanya surplus neraca perdagangan yang berlanjut selama 47 bulan berturut-turut. Nah, sejauh mana sih tekanan dari konflik global ini juga akankah nanti mengurangi surplus neraca dagang kita begitu ke depan? Iya, jadi tekanan global ini pasti akan berpengaruh secara langsung ataupun tidak langsung. Oke. Karena eskalasi akan semakin meningkat. Saya pun juga mengikuti perkembangan di berita lah ya, perkembangan-perkembangan yang ada. Bukan hanya negara-negara yang berdekatan dengan Laut Merah ataupun Selat Hormuz Betul. yang punya dampak, Ya. tetapi distribusi migas dan sebagainya atau distribusi barang untuk masuk ke negara pasarnya itu atau ke pasar negara mereka kan akan terhambat. Which is this is a very dangerous lah kalau kita Yes. nggak melakukan upaya yang ada. Makanya pemerintah bisa optimize tuh misalnya dengan penguatan di diversifikasi ke Asia, Afrika, Eropa dan negara-negara Amerika misalnya, termasuk RCEP misalnya Regional Comprehensive Economic Cooperation diperkuat. Lalu penjajakan kita dengan beberapa negara lain untuk membentuk union atau trade agreement menurut saya perlu dilanjutkan supaya kita bisa nggak hanya bergantung beberapa negara itu yang mempengaruhi surplus neraca perdagangan di kita supaya trennya tetap bisa naik dan surplus kita akan bagus. Oke, menjadi bagian dari strategi pemerintah juga untuk menjaga kinerja perdagangan. Perlukah ada satu aturan baru, kebijakan baru sehingga payung hukumnya lebih kuat nih kalau kita menerapkan strategi baru tentunya untuk menghadapi kondisi global saat ini, Prof? Ya, menurut saya kebijakan baru itu menjadi penting. Pemerintah harus memberikan aturan-aturan atau flexibility tadi seperti yang narasumber sebelumnya Yes. kepada masyarakat yang ada, arti masyarakat di Indonesia. Dibuka ruang-ruang sehingga pelaku bisnis dan consumer terutama bisa ketemu di satu titik gitu. Jangan Oke. sampai nanti kebanyakan border atau aturan yang membelenggu sehingga memudahkan kita. Nah, kalau dari perspektif perpajakan misalnya pemerintah sudah ada undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. Betul. Mereka memberikan beberapa insentif lah untuk beberapa sektor. Akan tetapi menurut saya kita pun juga masih diuntungkan sebenarnya Indonesia dengan melakukan ekspor khususnya yang punya nilai ekspor tinggi ya seperti batu bara, kelapa sawit, walaupun masih crude palm oil ini masih terus kita fight gitu kan. Betul. Nah, artinya kebijakan-kebijakan berupa insentif kepada masyarakat itu memang menjadi penting. Ya kita tahulah kemarin kan sempat ada polemik misalnya mengenai bawaan barang dari luar negeri misalnya. Ya. Itu aja cukup sensitif di masyarakat gitu.
Lalu ada isu-isu yang berkembang misalnya berkaitan dengan OECD yang tadi saya sampaikan, mengenai WTO dan yang sebagainya. Nah, ini yang kita harus hati-hati. Oke, dan optimisme Anda sendiri bagaimana dengan kinerja perdagangan Indonesia ke depan begitu dengan kondisi global tadi, upaya kita untuk menjaga tingkat konsumsi masyarakat yang selama ini masih menjadi andalan begitu nih Prof? Iya, saya sih tetap optimis. Artinya ini kebetulan kita pasca putusan MK, artinya sudah clear ya, artinya sudah clean and clear mengenai pemerintahan yang ke depan. Jadi ini challenge bukan buat pemerintahan yang sekarang aja. Betul. Tapi bagaimana pemerintahan yang ke depan itu bisa melakukan evaluasi dari neraca perdagangan yang ada. Ekspor migas dan non migas. Buatlah kebijakan-kebijakan yang mendukung masyarakat yang ada sehingga ini bisa menjadi dukungan kepada masyarakat kita. Dan yang terakhir tentu pastinya adalah kita juga harus selalu menghitung unit value-nya kita di negara kita, di Indonesia. Seberapa jauh kita bisa membangun kemitraan dengan negara lain. Itu dia, berarti memang masih banyak jalan menuju Roma. Dalam artian kita dengan kondisi seperti saat ini solusi-solusi sebenarnya masih tetap ada begitu. Tinggal kita bagaimana menyiapkannya, mengantisipasi dan penting adalah actionnya begitu ya Prof ya. Itu dia. Baik Prof, terima kasih banyak nih atas kehadiran dan analisis yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa dan pemirsa. 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.